Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimatus Saidiah dengan NIM 2107015038. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas desain pembelajaran pembuatan video pembelajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Selanjutnya, sebelum masuk pada materi pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental atau godok dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian yang kedua, menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental atau godok dan menumbuhkan perilaku berani. Yang ketiga, meyakini bahwa sikap temperamental atau godok merupakan larangan dan suka berani adalah perintah agama. Nah, yang terakhir, menghindari sikap temperamental atau godok dan membiasakan berani dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pembahasan materi kali ini mencakup dua subjudul. Yang pertama, menghindari sifat temperamental atau godok, dan kemudian membiasakan berani membela kebenaran. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, menghindari sifat temperamental atau godok. Definisi sifat temperamental atau yang disebut godok. Temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata godok, dari kata dasar godobayat tibu godoban. Menurut istilah, godok berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Nah, lawan kata dari sikap godok adalah ridho atau menerima dengan senang hati, dan alhim atau murah hati, tidak cepat marah. Dia penyebab sifat temperamental. Nah, penyebabnya ini dibagi menjadi dua faktor. Faktor yang pertama faktor fisik, kemudian yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor fisik di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kelelahan yang berlebihan. Orang yang secara fisik terlalu lelah dalam bekerja, biasanya hatinya menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, sehingga menyebabkan mudahnya marah. Yang kedua, kekurangan zat-zat tertentu. Nah, yang ketiga, reaksi hormon kelamin. Nah, hormon kelamin pun dapat menjadi penyebab seseorang menjadi mudah marah dan sensitif. Misalnya, seseorang yang sedang mendekati siklus haid, kita sering mendengar dengan adanya kata PMS yang ditandai dengan munculnya gejala perubahan suasana hati, terus kelelahan, mudah marah, depresi, dan sebagainya. Nah, kemudian faktor eksternal. Nah, di sini mencakup ada 5 bagian. Yang pertama, ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua, perdebatan atau perselisihan terhadap orang lain. Nah, yang ketiga, senda gurau yang berlebihan. Jadi bercandanya terlalu berlebihan. Nah, kemudian yang keempat, ucapan yang keji dan tidak sopan kepada seseorang atau yang lainnya. Nah, yang terakhir, sikap permusuhan kepada orang lain. Temperamental dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ifrat, kedua tafrit, yang ketiga i'tidal. Nah, golongan pertama, golongan marah berlebihan atau ifrat, yaitu golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Yang kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrit, yaitu golongan yang tidak bisa marah, merupakan kebalikan dari golongan ifrat. Golongan ini sama sekali tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Nah, yang ketiga, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau i'tidal, yaitu golongan moderat yang berada di antara ifrat dan tafrit. Mereka tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Selanjutnya, cara menghindari sifat temperamental. Yang pertama, membaca taus. Yang kedua, merubah posisi. Nah, yang dimaksud merubah posisi yaitu jika seseorang mendapatkan kemarahannya pada saat ia berdiri,
berdiri, hendaklah segera untuk duduk. Dan apabila kemarahan tersebut tidak juga reda, maka hendaklah segera berbaring. Nah, kemudian yang ketiga, diam atau tidak berbicara. Nah, yang terakhir, yang keempat, berwudu. Jadi, maksud dari berwudu yaitu air wudu dapat memberikan efek tenang bagi orang yang sedang marah. Nah, manfaat menghindari sifat temperamental. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, menghindari kebencian dan permusuhan. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Dan yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Nah, selanjutnya, materi yang kedua, membiasakan berperilaku berani membela kebenaran. Berani membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah saja'ah. Menurut bahasa Arab, saja'ah berarti berani atau tangguh. Sedangkan arti saja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Nah, lawan kata dari saja'ah adalah jubun, yang artinya penakut, yaitu sikap yang cenderung lemah dan pengecut. Sedangkan apabila keberanian yang bersifat berlebihan adalah dan cenderung keras. Implementasi sifat berani membela kebenaran dalam kehidupan. Nah, yang pertama, berani menghadapi musuh di medan pertempuran atau bisa dibilang jihad fisabilillah. Nah, yang kedua, berani mengatakan kebenaran. Yang ketiga, berani menyimpan dan menjaga rahasia seseorang. Nah, kemudian yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Dan yang kelima, berani mengakui kesalahan. Dan yang terakhir, berani objektif dalam menilai diri kita. Berani membela kebenaran dalam kehidupan. Nah, yang pertama, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mencintai kehidupan akhirat. Yang ketiga, tidak takut menghadapi kematian. Yang keempat, tidak ragu-ragu dengan kebenaran. Yang terakhir itu berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang terakhir yaitu hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Nah, yang pertama ini bagi diri sendiri. Seorang mukmin yang memiliki sifat saja'ah akan memiliki kualitas mental dan bersikap dewasa dalam menghadapi semua persoalan. Yang kedua, hikmahnya itu bagi keluarga. Keluarga yang mendidik dan membiasakan perilaku saja'ah akan hidup dengan tentram dan nyaman. Tidak akan takut kekurangan materi karena segala sesuatu dianggap sebuah kenikmatan. Nah, yang terakhir, bagi negara, agama, dan bangsa. Bangsa yang besar akan terwujud jika masyarakatnya terbiasa dan memiliki budaya berani saja'ah dalam setiap langkahnya. Seandainya seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat muslim, memiliki sifat saja'ah, maka akan terjadi negara yang kuat, maju, dan terhindar dari tindakan melanggar hukum dan norma seperti korupsi, peredaran narkoba, terorisme, dan tindakan kriminal yang lainnya. Karena masyarakat dan penegak hukum berani dan kompak dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.